Novel tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka jelas merupakan cerita fiksi. Namun kejadian tenggelamnya kapal Van der Wijk yang mengilhami Hamka untuk menulis cerita tersebut adalah peristiwa yang benar-benar nyata. Kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tahun 1936 di perairan Lamongan telah menyisakan misteri selama puluhan tahun. Bangkai kapal itu belum ditemukan selama 85 tahun ini. Kini, ada titik terang mengenai keberadaan kapal yang dijuluki sebagai Titanic-nya Indonesia itu. Tim arkeolog dari Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, BPCB Jatim, baru-baru ini mengabarkan telah menemukan sebuah bangkai kapal yang diduga kuat sebagai kapal Van der Wijk. Mereka meyakini, berdasarkan ciri-cirinya, bangkai kapal tersebut adalah kapal Van der Wijk. Selain itu, bangkai kapal tersebut juga ditemukan di lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk, yakni di Laut Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wicaksono Dwi Nugroho, salah satu arkeolog dari BPCB Jatim, menjelaskan kepada National Geographic Indonesia bahwa titik lokasi bangkai kapal tersebut sebenarnya telah ditemukan sejak April 2021. Namun, tim baru bisa melihat jelas kondisi bangkai kapal tersebut pada Oktober ini ketika arus di Laut Brondong tenang. Adapun pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pada April, arus di perairan tersebut cukup kencang sehingga lumpur bawah laut teraduk-aduk. Lumpur dasar laut yang teraduk-aduk ini membuat air sangat keruh sehingga sulit bagi para penyelam dan arkeolog bawah air untuk melihat bangkai kapal tersebut. Sapaan Wicaksono, memaparkan bahwa bangkai kapal tersebut ditemukan dalam posisi miring. Bangkai kapal ini melintang di posisi barat daya ke timur laut. Sementara cerobong asapnya yang berdiri di tengah kapal, karena posisi kapal miring, jadi mengarah ke barat laut. Bagian terbawah kapal tersebut berada di dasar laut, di kedalaman 54 hingga 55 meter. Bagian teratas kapal ada di kedalaman 34 hingga 36 meter, kata Wicak. Dari selisih kedalaman ini, dapat diperkirakan secara kasar bahwa lebar bangkai kapal tersebut adalah sekitar 18 meter. Wicak juga menambahkan bahwa menurut perkiraan sementara berdasarkan hasil survei timnya yang menyelam ke sana, bangkai kapal tersebut memiliki panjang sekitar 100 meter dan cerobong asap yang menonjol setinggi 3 meter. Dimensi ukuran bangkai kapal ini cukup mirip dengan kapal Van der Wijk. Sebagai perbandingan, berdasarkan catatan sejarah, kapal Van der Wijk yang dibuat tahun 1921 ini memiliki panjang 97,5 meter, lebar 13,4 meter dan tinggi 8,5 meter. Berat kotornya 2.633 ton, berat bersih 1.512 ton, dan daya angkut 1.801 ton. Berdasarkan fitur-fiturnya, menurut Wicak, bangkai kapal yang ditemukan ini juga mirip dengan kapal Van der Wijk. Bangkai kapal ini memiliki tangga di bagian samping tengah, cerobong asap, dan lubang-lubang tempat penumpang. Jelas, ini adalah kapal komersil, bukan kapal militer, ujar Wicak. Beberapa kapal militer dari Perang Dunia Kedua juga diketahui pernah tenggelam di perairan Lamongan. Namun kapal militer ini rata-rata memiliki panjang sekitar 30 meter, tidak sebesar bangkai kapal yang baru ditemukan ini. Selain itu, fitur bangkai kapal ini juga tidak seperti kapal militer yang biasanya tidak menyediakan ruangan-ruangan untuk penumpang umum. Adapun Van der Wijk sendiri adalah kapal milik maskapai pelayaran Belanda, Koninklijke Paketvaartmaatschappij, KPM. Kapal ini diluncurkan sebagai kapal penumpang dan kargo yang memiliki dua kelas dan geladak. Kelas pertama memiliki kapasitas hingga 60 orang, kelas 2 dapat menampung 34 orang, dan geladak berkapasitas hingga 999 orang. Selain disebut dalam novel karya Hamka, kapal ini juga terkenal karena pernah ditumpangi Muhammad Hatta ketika hendak dibuang ke Bovendigul, Papua. Setelah selesai dibuat oleh Maatschappij Feyenoord, Rotterdam, pada tahun 1921, kapal ini kemudian segera berlayar dari Feyenoord menuju Indonesia pada tahun yang sama. Pada Senin,
19 Oktober 2021 sekitar pukul 21 malam, kapal Van der Wijk mengalami kecelakaan dan kemudian tenggelam. Saat itu kapal tersebut baru saja berangkat dari Surabaya menuju Semarang namun tak pernah sampai tujuan. Sebelumnya, kapal tersebut berlayar dari Bali ke Surabaya dan kemudian tercatat membawa muatan 150 ton besi dan 5 buah konsedor dengan masing-masing seberat 3 ton. Wicak mengatakan bahwa timnya juga melihat sejumlah peti-peti besi di sekitar bangkai kapal yang baru ditemukannya. Pelayaran kapal Van der Wijk yang dianggap sangat mewah pada masanya itu berakhir di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di 12 mil dari pantai Brondong, Lamongan. Pada Kamis, 22 Oktober 1936 surat kabar The Telegraph mengabarkan bahwa akibat peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk, ada 58 penumpang yang tewas dan 42 lainnya hilang. Sedangkan 153 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Pada hari Kamis yang sama, surat kabar Australia, The Queenslander, turut memberitakan tenggelamnya Van der Wijk. Koran tersebut menyebut jika kapal sekonyong-konyong miring saat berada di 64 km barat daya Surabaya. Setelah itu hanya butuh 6 menit hingga seluruh badan kapal tenggelam. The Queenslander juga menuliskan soal proses evakuasi yang melibatkan banyak orang, mulai dari sejumlah nelayan setempat, pilot pesawat terbang, hingga kapal Angkatan Laut Belanda. Sebanyak 153 dari 253 orang penumpang berhasil diselamatkan. Saat kapal Van der Wijk tenggelam, sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai Brondong juga berperan dalam menyelamatkan banyak penumpang. Sebagai ucapan terima kasih kepada warga dan untuk mengenang tenggelamnya kapal mewah tersebut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Monumen Van der Wijk. Monumen Van der Wijk berdiri kokoh di kawasan pantai Brondong dan berbentuk seperti pos pemantau setinggi 15 meter berwarna kuning dan biru. Terdapat 2 prasasti di dinding barat dan timur monumen. Prasasti terbuat dari pelat besi bertuliskan dalam bahasa Belanda dan Indonesia. Keberadaan monumen tersebut adalah salah satu hal yang membuat Wicak yakin bahwa kapal Van der Wijk benar-benar tenggelam di Laut Brondong. Monumen itu kan bukti arkeologis yang nyata, ucap Wicak. Selain itu, Wicak juga mendapatkan kesaksian dari banyak warga setempat di pantai Brondong yang mendengar kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk dari kakek nenek dan orang tua mereka. Saat ditanyai soal keberadaan monumen Van der Wijk, para orang tua mereka akan selalu bercerita soal kejadian tenggelamnya kapal itu dan banyaknya penumpang yang berhasil diselamatkan oleh orang-orang tua mereka dulu. Dalam proses pengumpulan data lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk dan survei penyelaman ke dalam air, Wicak juga melibatkan sejumlah nelayan dan penyelam lokal. Beberapa nelayan tua lokal dari rukun nelayan Belimbing di Brombong masih ingat betul daerah yang jadi tempat tenggelamnya kapal tersebut. Selain itu, beberapa nelayan dan penyelam juga sempat melihat dan menemui keberadaan bongkahan besar aneh di bawah laut di daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang terhimpun itulah, tim BPCB Jatim bersama dengan para penyelam lokal kemudian melakukan penyelaman dan pengambilan foto serta video atas bangkai kapal tersebut pada 19 hingga 22 Oktober 2021. Hasil foto dan video tersebut belum bisa dipublikasikan karena masih dalam proses pengolahan oleh tim BPCB dan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendapatkan izin dari Dirjen Kebudayaan barulah foto dan video tersebut bisa dipublikasikan untuk publik. Dalam waktu dekat, hasil foto dan video yang sedang diolah itu akan segera dikomparasikan dengan foto-foto lama kapal Van der Wijk untuk membandingkan dimensi dan fitur-fiturnya. Selain itu, tim juga akan melakukan pemindaian sonar untuk memperkirakan dengan lebih pasti ukuran atau dimensi kapal tersebut. Wicak berharap ke depannya tim bisa melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil sampel, bahkan melakukan ekskavasi bangkai kapal tersebut. Bukan tidak mungkin, bangkai kapal tersebut kelak bisa menjadi objek wisata sejarah dan arkeologi di pantai Brondong. Nah itu dia pembahasan tentang kapal Van der Wijk.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.